Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini kita akan sedikit mengingat-ingat kembali mengenai konsep atau Allah sebagai Ar-Razzaq ya. Allah yang Maha Pemberi rezeki. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa huruf Arab itu memiliki pronunciation juga gitu. Itu kurang lebih kalau dalam bahasa Inggrisnya lah pronunciation gitu ya. Bagaimana cara membunyikan satu huruf gitu. Nah, kalau bahasa Inggris itu yang saya tahu ada misalnya SH itu dibacanya sh gitu juga sama kayak sya. Jadi kalau SH itu misalnya SHE itu kita bacanya she, bukan si. Dia perempuan tuh bukan kita baca si, enggak, tapi she. Kalau kita enggak ada bedanya buat kita. Tapi kalau orang Inggris yang dengar gitu, she sama si dia bingung. Kalau she dibaca si gitu ya, dia konteksnya juga nggak terlalu jelas waktu menyebutkannya, dia bingung ini maksudnya dia apa si melihat atau si laut gitu kan, dia nggak bisa bedain. Nah, jadi perbedaan bagaimana cara kita mengucapkan huruf itu akan berpengaruh pada perbedaan arti. Dalam huruf hijaiyah itu lebih banyak lagi gitu, lebih banyak lagi yang kayak gitu-gitu. Contoh yang keluarga besar za, ja ya, keluarga besar jim lah misalnya. Itu ada za, ada za, ada ja, apalagi. Jadi itu beda-beda cara mempronounce-nya itu, cara menyebutkannya, membunyikannya itu beda-beda. Salah kita menyebutkan itu bisa menjadikan artinya berbeda atau tidak ada artinya gitu. Contoh yang paling sering ya kalau kita dengar itu di masyarakat, surat Al-Zalzalah itu dipukul rata aja. Pokoknya ijajul jilatil ardu jiljalaha lah gitu. J semua. Dari awal sampai akhir. J ijajul jilatil ardu jiljalaha gitu. Nah, padahal di situ ada za. Jadi ya idza kalau dibaca ija, nah orang yang dengar bingung. Apa ija nih? Ini nggak ada arti yang di ini kan, yang di refer. Idza zul, nah za ini huruf z di sini z, jadi bukan j. Idza zul. Selanjutnya zilatil masih za, ardu do ya, zilzalaha za gitu. Jadi malah nggak ada sama sekali jimnya gitu, ja-nya tuh nggak ada. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, jadi z za yang pertama za ya. Saya waktu belum mengenal tahsin tilawah gitu ya, perbaikan, menganggap saya udah bisa kok baca Quran, nggak ada masalah gitu. Begitu ikutan ya waktu di Mampang Perapatan dulu, waktu tinggal di sana, oh ternyata banyak yang masih nggak benar gitu, masih salah gitu. Kenapa dikatakan salah? Karena nggak sesuai dengan yang mestinya dibaca. Loh, yang menentukan mestinya dibaca begitu siapa? Nah, itu kita mendapatkan dari guru kita. Guru itu mendapatkan dari gurunya lagi, mendapatkan dari gurunya lagi, dari gurunya, sampai bersambung ke Rasulullah. Terus Rasulullah taunya dari mana? Dari malaikat Jibril. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad beserta dengan cara bacanya. Ya, pronunciation-nya sama panjang pendeknya, 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, itu udah satu paket gitu. Dan zaman dulu nggak pakai teori-teori ilmu tajwid, tapi nggak pakai. Gimana cara belajarnya? Dengerin, talaki. Jadi langsung dari gurunya, duduk sini, dibacakan, ulangi, dibacakan, ulangi, bacakan, ulangi, sampai sama bener, plek, udah. Nanti si guru ini bersyahadah, mempersaksikan bahwa apa yang kamu baca sudah sama persis dengan apa yang aku tahu itu seharusnya dibaca gitu. Nah, syahadah itu kalau zaman sekarang ada sertifikatnya. Gitu, kayak ustadz-ustadz kita yang
30 juz hafalannya. Dia punya 2 syahadah. Syahadahnya yang pertama hafalannya sendiri, ya syahadah yang kedua tajwidnya, bagaimana cara dia membacanya itu. Nah, itu sekarang ada sertifikatnya lah istilahnya, bahwa si A sudah sesuai membacanya, yang aku dengar sudah sesuai berdasarkan apa yang aku tahu dari guruku. Nah, isinya kurang lebih seperti itu. Terus ini juga ada silsilahnya nanti, si A belajar dari si ini belajar dari, terus bersambung ke Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Itu salah satu cara Allah menjaga Quran itu seperti itu. Tersambung semua. Jadi valid gitu. Validitasnya itu tinggi banget. Terkait dengan penghasilan, bukan rezeki ya. Penghasilan seseorang itu atau terkait dengan materi ya, itu benar-benar merupakan rahasia Allah. Ada orang yang udah banting tulang setengah mati gitu ya, keluar rumah sebelum subuh gitu, kembali lagi sesudah orang-orang lain pada tidur gitu. Itu tapi tetap susah gitu penghasilannya itu. Tapi ada juga kita saksikan gitu ya, yang gampang banget gitu. Kelihatannya hidupnya santai-santai aja, tapi rezekinya ngalir terus. Hidupnya, kebutuhannya terpenuhi, tercukupi. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya? Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut ya? Saya baru membaca buku yang nulis itu orang barat. Judulnya The Psychology of Money. Psikologi uang judulnya. Nah, tadinya saya pikir ini buku teori tentang bagaimana seluk-beluk mendapatkan bisnis gitu kan. Gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu buku bercerita tentang bagaimana sikap orang-orang yang sukses ya dalam interaksinya dengan uang. Jadi dia bilang kesuksesan seseorang berinteraksi dengan uang itu sedikit sekali kaitannya dengan kecerdasan atau IQ atau kepintaran atau tingkat pendidikan seseorang. Gitu. Dia bilang. Tapi lebih kepada bagaimana gaya hidupnya dia terhadap uang itu. Bagaimana dia menyikapi uang itu. Gimana ya? Jadi dikasih contoh sama dia. Ada seorang profesional ya, yang lulusan dari universitas terbaik. Kemudian dia menjadi orang yang sukses dalam menjadi broker saham. Terus kemudian dia hidup menghambur-hamburkan uang. Pokoknya jet set banget lah, crazy rich lah kalau kayak sekarang. Bahkan seringkali dia mempertontonkan kemewahannya itu. Misalnya pada satu hari dia membeli uang recehan, memerintahkan kepada uang recehan sebanyak sekian ribu dolar ya, recehan. Terus kemudian dia sama teman-temannya datang ke pantai cuma untuk ngambur-hamburin aja si uang itu. Tapi belakangan akhirnya dia bangkrut juga gitu. Sebaliknya ada katanya seorang office boy kalau saya nggak salah. Ternyata setelah dia meninggal, dia meninggalkan warisan yang banyak sekali. Dan itu surat wasiatnya dia sumbangkan sebagiannya untuk panti asuhan, untuk sosial lah, kegiatan sosial. Nah, jadi katanya kecerdasan seseorang di dalam bidang yang biasa kita kenal ya, itu tidak selalu membawa kepada sukses dalam berinteraksi dengan uang. Nah, yang lebih membawa itu adalah bagaimana seseorang itu bisa bersikap, behave gitu terhadap uang itu dengan benar, walaupun dia tidak pendidikan tinggi. Nah, di buku itu dijelaskan bagaimana dia. Tapi setelah saya baca buku itu, ini sih teorinya semua sudah kita tahu. Ya. Contoh di buku itu bilang bahwa kuncinya adalah merasa cukup, dia bilang. Nah, jadi bukan terus-menerus mengejar terus ini, enggak. Kuncinya adalah merasa cukup. Pisahkan antara keinginan gitu dengan usaha. Usaha tetap, tapi rasa itu yang harus dikendalikan, rasa ambisi, keinginan lah ya,
Itu harus dikendalikan. Kalau bahasa kitanya kan qanaah, kita merasa cukup dan merasa bersyukur. Apapun, berapapun, kondisi apapun. Jadi beberapa hal dalam buku itu ternyata sudah kita tahu semua. Nah sekarang sebenarnya seperti apa sih? Yang pertama, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan rizki kepada kita. Di dalam Al-Quran berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan terkait itu bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang meluaskan atau melapangkan ya rezeki kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki dan membatasi kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki juga. Jadi Allah yang berkehendak itu. Allah yang berkehendak. Allah yang menentukan. Di dalam ayat yang lain, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Kurang lebih ininya sama. Isinya sama. Di dalam surat Al-Qasas juga ayat 82 banyak nih yang menyatakan Allahu yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Dalam surat Al-Ankabut ayat 62, Allahu yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Dalam surat Ar-Rum ayat 37, awalam yarau, apakah kamu tidak melihat? Tidak. Annallaha, bahwa sesungguhnya Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun ya. Dalam surat Ar-Rum ayat 14 banyak nih. Surat Saba ayat 36, Saba ayat 39, Az-Zumar ayat 52. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari ayat ini, dari keterangan ini, bahwa Allah yang memberikan kepada manusia itu keluasan rezeki, dan Allah yang membatasi kalau memang terbatas. Nah, tadi kita tahu bahwa manusia itu ada yang udah kerja banting tulang itu babak belur tiap hari, tapi yang didapatnya sedikit gitu. Yang lain lagi nggak terlalu kerja keras tapi ada aja gitu ngalir rezekinya itu. Nah itulah ini disebutkan bahwa Allah yang menghendaki seperti itu tuh Allah gitu. Nah terus kenapa? Kalau begitu kenapa? Nah itu kan pertanyaannya. Maksudnya terus gimana kalau udah gitu? Gitu kan. Ini terkait dengan bahasan kita di pekan sebelumnya mengenai bagaimana sebetulnya manusia itu bisa memilih untuk bahagia. Ya. Konsepnya pertama bahwa ini kalau kata Ebit ya ingat itu kita bisa menikmati sesuatu yang pahit dalam kehidupan kita itu bisa jadi nikmat. Contohnya kopi, itu orang seneng itu. Padahal orang lain bilang, aduh pahit gitu kok enak gitu ya. Di mana enaknya gitu kan? Atau pare ya. Pare. Terus jengkol ya, bau gitu, pete, bau gitu kan. Pete kalau yang seneng yang setengah matang atau bahkan yang mentah. Itu enak banget katanya. Tapi kita yang nggak seneng itu kan bingung. Bau gitu kok udah enak gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya bagaimana kita merasakan sesuatu itu bisa kita nikmati sama-sama nikmat gitu. Apakah dia rasanya pahit? Oh pedes gitu. Pedesnya minta ampun gitu kan. Itu sakit, menyakiti gitu, menyakiti tubuh kita. Tapi orang yang senang, yang bisa menikmati itu merasa nikmat sekali. Sampai keringetan, mukanya merah gitu. Wah, mantep banget ya, rasanya luar biasa gitu. Gitu ya. Jadi sesuatu yang nggak enak itu ternyata oleh manusia bisa dihayati sebagai satu kenikmatan. Nah ini yang harus kita cari, gimana kok bisa kayak gitu gitu. Ya. Nah salah satu kuncinya adalah
cinta ya, suka, senang, cinta. Tapi cinta itu yang lebih kuat. Contoh, nanti Arga kalau udah punya anak, itu yang namanya dipipisin ya, dieein, dimuntahin, itu udah biasa gak? Gitu. Coba kalau bukan sama anak, siapa orang lain gitu ya misalnya. Tendang pawanya. Oh, gitu. Bukan main kan? 3 tahun. Atau kalau orang lain lebih parah, apa namanya, udah pasti enggak lah. Sekarang orang tua aja udah pikun misalnya, orang tua udah pikun, terus kita disuruh ngurusin dia nya sembarangan, pipisnya sembarangan, muntah misalnya apa, terus ini itu rasanya gimana itu? Walaupun kita willing gitu ya, mau untuk ngurusin, tapi beda rasanya dengan anak. Kenapa? Kalau dengan anak, Allah sudah memberikan secara naluriah kepada orang tua kasih sayang, cinta yang ditanamkan. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak, seberapa pahitnya, seberapa kita nggak senangnya, karena cinta itu jadinya aneh. Lagi digini-giniin terus dia kencing di sini, malah ketawa. Yang dikencingin malah ketawa, wah, gitu kan. Jadi ada rasa yang ini kan nggak bisa dimengerti gak? Kalau nggak ngerasain sendiri itu nggak ngerti. Kok bisa dikencingin gitu kan? Gitu. Tapi ketika ada rasa itu, jadi bukan rasa benci yang muncul, enggak, tapi rasa sayang gitu. Itu aneh memang, tapi itu nyata. Ya, jadi itulah cinta itu bisa membuat sesuatu yang menyakitkan ya, yang sesuatu yang terlihat menghina dan sebagainya lah, pokoknya yang nggak enak tuh ternyata menjadi enak. Ya, itu satu. Nah, hubungannya sama ini, ayat ini apa? Ini, Allah mau ngasih tahu kondisi kamu seperti apapun, ya, baik itu dilapangkan rezekinya ataupun disempitkan rezekinya, itu Allah yang menghendaki. Itu Allah mau ngasih tahu. Nah, sekarang ujiannya adalah bagaimana perasaan kamu terhadap Allah, gitu ya. Nah, itulah yang akan nanti menentukan bagaimana rasa disempitkan atau dilapangkan itu. Ya, kalau kita cinta kepada Allah, kita redo kepada Allah, kita senang sama Allah, apapun yang dilakukan kepada kita, dikehendaki kepada kita, itu mestinya sama seperti tadi anak yang pipisin kita gitu, kita, muntahin kita, itu tumbuhnya jadi cinta juga, jadi senang juga. Ya. Lalu bahasa yang jelasnya begini, misalnya seseorang kehilangan uang, entah gimana caranya, ratusan juta, itu banyak, tabungan sudah seumur hidup, tabungan begitu mau diambil hilang ratusan juta. Dia padahal udah kerja bertahun-tahun, rasanya kayak gimana gitu kan. Tapi dia bilang sama Allah, ya Allah, kalau Engkau menghendaki ya Allah, aku rela, aku ridho ya Allah. Apapun yang Engkau berikan kepadaku, aku ridho, asalkan Engkau juga ridho kepadaku ya Allah. Itu jadi yang dibilang tadi bahwa cabai itu rasanya menjadi nikmat, ya itu dia. Di situ dinikmati. Gitu ya. Jadi rasa sakit yang kita rasakan itu akan menjadi sama seperti ketika Allah ngasih, misalnya kemudahan gitu, kita dapat kerja dan sebagainya, pokoknya mudah banget. Alhamdulillah udah dapat rumah, dapat rasanya kan seneng kan, rasa senang, bahagia. Nah, ketika diuji dengan sebaliknya, ketika diberikan dengan sebaliknya, nah, apakah itu kita bisa menempatkan rasa itu yang tadi kita rasakan kalau rasanya bahagia sama seperti ketika diuji. Nah, itulah ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub itu awal-awalnya dikasih sama Allah kekayaan. Dia orang kaya raya nih. Dan dia adalah Nabi Ayub itu orang yang bersyukur. Kemudian Allah membanggakan Nabi Ayub di hadapan para malaikat-malaikat. Lalu kata iblis, ya terang aja ya Allah, dia bersyukur kepadamu, dia patuh kepadamu karena dikasih kayak gitu. Coba kalau dikasih miskin, dikasih sakit, dikasih penderitaan, belum tentu dia begitu. Nah, sama Allah kemudian dicoba. Satu persatu hartanya hilang, habis. Kemudian anak-anak istrinya itu
habis juga karena meninggalkan dia ya, karena dia dikasih penyakit kulit yang berbau busuk. Jadi kalau dia ada di situ satu kampung bau, orang kampung ngusir dia, pergilah kamu jauh-jauh, jangan di sini gitu. Dia ngungsi sama istrinya, tapi istrinya belakangan nggak tahan juga, sampai istrinya bilang, wahai suamiku, engkau kan seorang nabi, kalau Allah berdoa kepadamu pasti Allah kabulkan, kenapa nggak kamu berdoa supaya sembuh gitu. Kata Nabi Ayub, aku malu, katanya istriku, Allah memberiku kenikmatan itu luar biasa, itu udah banyak katanya, dan dari aku kecil sampai sekian tahun itu aku kenikmatan semua, sekarang Allah ngasih kayak gini baru sebentar, masa aku malu gitu. Jadi betapa, coba lihat hubungan sama Allah itu luar biasa, maksudnya ya tingkat kepasrahannya, keridoannya mau diapain aja gitu sama Allah, itu luar biasa. Nah itu sikap itu yang perlu kita bangun, walaupun kita nggak akan pernah bisa sempurna seperti para nabi dan rasul, tapi minimal sedikit lah gitu. Gimana sedikitnya itu? Ya ketika misalnya kehilangan dompet atau kehilangan handphone apa, nggak usah lama-lama berlarut-larutnya gitu. Ya udah, ini kehendak Allah, semua kehendak Allah. Apapun itu kehendak Allah semuanya. Kalau kehendak Allah ya aku ridho. Ya Allah. Terus komunikasi sama Allah, kalau engkau lah yang menghendaki ini semua terjadi, engkau lah yang menghendaki itu ya semuanya. Ya Allah, aku ridho padamu. Asalkan engkau ridho padaku juga ya Allah. Nah, itu sikap itu yang terkait dengan bagaimana kita menyikapi ya rezeki kita setiap hari. Kalau kayak saya, Arga gitu ya, pegawai itu nggak terlalu kerasa kayak kita gak. Waktu saya dulu kan pernah juga ini gak jualan. Nah itu kerasa banget deh. Betapa ya kalau nggak dapet gitu. Kita keluar dari rumah gitu, terus kemudian menjajakan jualan, karena itu benar-benar deket banget gitu sama Allah. Ya Allah, begitu ada yang beli, alhamdulillah Allah ngasih gitu. Kalau kita kan pergi pagi pulang sore nggak kerasa, ntar akhir bulan dapat gaji kan, jadi nggak terlalu berasa pemberiannya itu. Tapi kalau orang yang jualan, coba yang keliling gini, itu dia lebih berasa. Kalau dia hubungan sama Allahnya baik, itu luar biasa orang itu. Kita jauh lah dibandingkan dengan dia tingkat ininya ya, tingkat keridoannya sama Allah itu. Kalau dia benar gitu ya hubungannya sama Allah. Nah, kalau orang pegawai gini pergi pagi pulang sore, seolah nggak ada yang terjadi gitu. Apapun itu nanti akhir bulan nerima sesuatu. Tapi kalau orang yang dagang pergi pagi itu udah berharap sama Allah, ya Allah, berilah aku rezeki ya Allah. Begitu udah menjelang sore belum ada yang beli, itu kepada Allah lah, ya Allah, engkau menghendaki seperti ini gitu. Kau Maha tahu ya Allah kebutuhanku, anak-anakku, istriku di rumah. Itu luar biasa hubungannya sama Allah ya kalau orang-orang seperti itu ya. Nah inilah yang perlu kita tanamkan ya, sikap seperti ini, yaitu sikap menyadari bahwa apapun yang diberikan kepada kita itu adalah pemberian Allah, kehendak Allah. Sehingga kalau kita dikasih agak banyak, nggak terlalu gembira juga, bahagia yang berlebihan gitu. Enggak, ini Allah yang ngasih, dan kita juga nggak jadi orang yang sombong gitu. Gitu seperti Qorun ya. Qorun mengatakan, aku diberikan ini karena ilmu yang ada padaku gitu. Ini karena gua dulu kuliahnya gitu kan. Karena ini kayak gitu. Enggak. Nah, menariknya di buku Psychology of Money yang ini tuh terungkap begini, dia bilang, sebetulnya kalau kita bicara orang-orang yang punya kekayaan yang ekstrim, dia itu nggak sepenuhnya juga karena usahanya dia, enggak. Kayak Bill Gates itu dia bilang, coba teliti. Bill Gates itu kalau analisanya dia, itu faktor lakinya itu besar sekali. Jadi Bill Gates itu mengenal komputer sebelum yang lain kenal sama komputer. Di sekolahnya dulu, di SMP apa SMA gitu ya. Bayangkan di SMA itu, pada saat itu SMA itu tuh
satu-satunya yang punya komputer di mungkin satu provinsi atau sama mana gitu. Nah, Bill Gates ada di situ sama dua orang temennya yang mendiri Microsoft itu. Nah, jadi dia bilang, coba kalau dia nggak sekolah di situ, apa kira-kira Bill Gates jadi kayak sekarang ya? Artinya ada sesuatu yang bukan diusahakan oleh Bill Gates-nya sendiri juga gitu. Ada faktor yang dia nggak ikutan di situ. Gitu. Kalau si penulis buku ini bilang itulah faktor laki, kalau kita bilang ya itulah kehendak Allah. Gitu. Jadi dari seluruh dunia nih dihitung sama dia ada berapa pelajar di seluruh dunia sekian. Dari sekian pelajar ada berapa yang ada di Amerika Serikat sekian. Dari Amerika Serikat ada berapa yang di negara bagian ini. Dari ini bagian. Coba kenapa cuma Bill Gates sih yang dipilih gitu untuk di situ. Nah, bahasanya dia laki. Kalau bahasa kita itulah kehendak Allah. Allah milih dia gitu untuk jadi itu. Ada beberapa orang yang dianalisa sama si penulis buku itu. Jadi dia bilang kesimpulannya, nggak sepenuhnya rezeki itu atau harta yang dia itu adalah semuanya effortnya dia, enggak. Justru faktor lakinya itu yang lebih besar kalau menurut dia gitu. Dengan fakta-fakta seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita pahami, bahwa apapun kondisi yang kita hadapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian kita diam, pasrah, tidak. Karena kita nggak tahu yang dikehendaki Allah itu kepada kita tuh yang sempit apa yang luas gitu. Kalau kita nggak tahu, kenapa nggak kita pikir sesuatu yang luas gitu. Cuma kita hanya harus mengusahakannya aja. Gitu. Orang-orang yang sukses hubungannya dengan uang itu adalah yang bisa memisahkan antara keinginan dengan strategi. Nah, kalau dia mencontohkannya orang main judi. Main judi itu ada yang kebawa emosi, ada yang cool, ada yang strategi, ada yang ini. Dia bilang kalau udah yang namanya urusan dengan uang, terus kemudian emosi atau selera atau nafsu kebawa, dia bilang selesai. Dia bilang gitu, apapun fieldnya dia bilang gitu. Mau itu broker saham, investor, bahkan gambler, dia bilang, itu udah selesai nih. Gitu. Itu salah satu yang tulis dalam buku gitu. Nah, kalau kita apa? Kalau kita itu sebetulnya adalah bagaimana hidup di dunia ini dengan hidup yang zuhud ya. Zuhud itu apa artinya? Zuhud itu jangan diartikan sebagai melarat gak punya apa-apa gitu. Bukan. Dia bisa aja punya segala macam. Punya. Tapi itu semua ada di tangannya gitu. Bukan di hatinya. Bukan di hatinya. Bedanya apa sih? Ya satu aja tadi, kalau kehilangan itu sesuatu banget gitu kok. Ada di sini. Terus kalau dia nggak punya, kayaknya indah banget nih. Dikejarnya gitu dengan hatinya gitu. Nah, itu berarti yang dibilang sama buku penulis buku ini itu baper tadi itu. Nggak boleh gitu. Jalani aja, strategi aja. Jalani. Jangan masuk ke hati gitu. Ya, doa-doanya itu kalau para orang-orang terdahulu itu, ya Allah, letakkanlah dunia ini di tanganku, bukan di hatiku. Jadi dunia itu kita letakkan di tangan, bukan di hati. Ini sebagai permainan aja. Bukan sebagai sesuatu yang sangat-sangat kita dambakan, harapkan. Nah, itu ya. Bisa. Iya, biasa itu. Itu. Ya. Kenapa kadang-kadang kita suka ambil hati? Ya, pertama ya, dasarnya, kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, nah itu kemudian pasti ada sesuatu yang terasa di hati itu. Satu. Tapi ini ternyata bukan penyebab satu-satunya. Kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi, akan ada lagi keinginan-keinginan gitu. Nah, terus udah terpenuhi ini, muncul lagi keinginan, dan itu nggak akan ada habisnya. Itu di buku itu dibahas itu seperti itu. Padahal yang mengarang orang ini ya, orang Barat. Nah, kalau kita kan Rasulullah SAW sudah mengingatkan dari zaman dulu bahwa manusia itu kalau Allah kasih dia emas seluas lembah gitu, maka dia akan minta 2 lagi. Tetap aja masih mau. Itu nggak ada habisnya. Nah, jadi kata si penulis buku itu, keinginan itu hati-hati terhadap keinginan. Ya.
nggak akan ada habisnya gitu. Jadi dia bilang you have to know when enough is enough. Kamu harus tahu batasnya lah. Dia contohin, ada seorang yang sukses, seorang CEO satu perusahaan, hidupnya sukses banget menurut dia, menurut orang-orang. Udah inilah mantep banget lah, udah di top banget nih, segala macam udah punya. Akhirnya dia kena hukum. Nah, hukum dan hukuman di sana untuk hal itu tuh sangat kejam sekali. Ya akhirnya dia drop lah, down. Jadi orang biasa lah kurang begitu. Nah di situ dia bilang, coba bayangin, orang sudah sampai segitunya gitu ya, itu masih tetap mengharapkan keuntungan yang lebih lagi dari situ gitu. Nah dicontohin di buku itu seperti itu. Jadi dia bilang, know when enough is enough. Kamu harus tahu udah kapan enough. Udah sampai di situ cukup lah. Kamu harus punya, kalau bahasa kitanya qanaah ya, rasa cukup. Nah, cukup itu apa? Cukup itu, qanaah itu nanti kaitannya sama bersyukur. Syukur itu kaitannya sama cinta kepada Allah ya. Orang yang merasa cukup itu kenapa dia? Karena merasa apa yang diberikan oleh Allah ya, itulah yang sudah yang terbaik buat dia. Nah, yang tadi kenapa kok bisa begitu? Iya, karena cintanya kepada Allah. Jadi urutannya seperti itu. Kita analogikan aja seperti yang tadi, kita oleh anak itu dipipisin, diein, dimuntahin, tetapi tetap rasanya itu bukan rasa benci, rasa kesel yang muncul, tapi rasa lucu gitu, rasa sayang, rasa ini gitu. Seperti itu. Jadi kita menghadapinya, menghayatinya seperti itu. Jadi apapun yang kita hadapi, insya Allah, kalau itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita katakan kepada Allah, ya Allah, aku ridho menerima apapun. Ya, walaupun kita tetap berusaha, nggak boleh kita berpangku tangan dan menunggu apa yang akan terjadi itu, enggak. Tetap kita berusaha. Coba kita mulainya tadi itu dengan sebelum ke pengelolaan. Pertama dengan sikap mental dulu. Ya, sikap mental, bahwa sikap mental kita yang paling tinggi adalah bahwa tadi Allah menyebutkan di banyak sekali ayat itu bahwa Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan dia juga yang membatasi gitu, atau menyempitkan pada siapa yang dikehendaki. Nah, melalui ayat-ayat itu Allah ingin memberitahu kepada siapapun bahwa apapun yang kamu hadapi saat ini itu adalah kehendakku, kata Allah ya. Nah, ini kemudian ketika sudah tahu seperti itu, bagaimana seseorang itu merespon terhadap itu tergantung dari tadi bagaimana hubungan dia dengan Allah. Kalau hubungan dia dengan Allah itu penuh pengharapan akan kecintaannya, maka apapun yang Allah kehendaki, baik itu diluangkan rezekinya ataupun disempitkan rezekinya, itu akan menjadi kenikmatan tersendiri buat dia. Sama seperti mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari anaknya gitu, itu menjadi kayak tadi dipipisin, diein sama dimuntahin, tuh menjadi kenikmatan tersendiri juga, sama seperti itu. Nah, adapun kalau menghadapi ke lapangan, ya dia juga merasa alhamdulillah senang gitu kan, dan tidak berlebihan. Itu satu. Kemudian yang kedua, pesannya lagi adalah bahwa ketika berinteraksi dengan materi, dengan harta, itu sedikit mungkin melibatkan emosi, nafsu, keinginan gitu ya. Dan kita bicara strategi gitu. Itu yang ditulis dalam tadi salah satu buku yang saya sebutkan, namanya Psychology of Money. Kalau bahasa kitanya adalah zuhud ya. Zuhud itu artinya dia bisa melepaskan keinginan terhadap harta, walaupun mungkin hartanya banyak gitu, di mana-mana dia punya aset di mana-mana, tapi ya itu ya, bukan sesuatu yang wah, yang itu enggak. Itu harta zuhud itu seperti itu. Sebaliknya, orang yang hidupnya itu enggak punya ya, tapi di dalam jiwanya tersimpan keinginan yang besar terhadap
harta itu bukan zuhud gitu. Jadi zuhud itu bukan dinilai dari seberapa banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang. Makin melarat makin zuhud, enggak begitu, enggak. Tapi justru hatinya itu. Jadi zuhud itu nggak bisa kelihatan. Mana orang zuhud mana enggak itu nggak bisa kelihatan oleh orang lain. Hanya dia yang Allah yang tahu. Intinya seberapa erat sih kita terkait sama materi, nah itulah zuhud. Makin nggak terkait, makin nggak tertarik, makin nggak selera, itu makin zuhud dia. Lah terus ngapain kalau nggak selera, nggak tertarik, nggak itu berusaha? Karena syariatnya kita memang mendapatkan amanah-amanah untuk yang memerlukan harta gitu. Ya, sebagaimana juga itu dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi Rasulullah SAW itu orang kaya, banyak hartanya. Sahabat-sahabat juga begitu banyak. Coba lihat di sirah-sirah Nabawiyah. Nabi aja berapa maharnya waktu menikahi Khadijah, luar biasa. Ya. Terus kemudian hartanya Abu Bakar, hartanya Umar, hartanya para sahabat lah. Itu ya sahabat-sahabat yang utama itu banyak. Ya. Jadi dan mereka itu tapi mereka itu tadi nggak di hatinya gitu loh. Itu ya sekedar dan ringan aja gitu buat mereka, itu harta itu ringan, nggak sesuatu yang wah gimana gitu, enggak. Yang ketiga dalam upaya kita mengelola itu ya itu tadi. Sekarang sama seperti sebuah permainan gitu. Yang diperlukan adalah bagaimana strategi kita hitung-hitung, terus kemudian mencatat, terus kemudian mengambil tindakan, ini kesini, ini kesitu, ini begini, ini begitu, dan sebagainya. Usaha gitu ya. Itu sepenuhnya untuk berstrategi, untuk berusaha gitu. Bukan itu tadi, bukan kita hindari jauh-jauh keterlibatan emosi di situ gitu. Ya walaupun tadi saya bilang kalau manusia itu pasti akan ada keterlibatan emosi, terutama ketika kebutuhan dasar itu sudah ya kayak tadilah pedagang ya keluar dari pagi menjelang sore udah mau pulang kan belum laku juga, pasti ada rasa itu, aduh ya Allah, dan bawa apa pulang ke rumah gitu kan pasti ada ya. Nah, tapi itu dikembalikan tadi seperti yang balik lagi ke yang pertama, apapun itu dikasih atau tidak dikasih itu adalah kehendak Allah. Nah kita katakan kepada Allah, ini kehendakmu ya Allah, aku ridho, engkau lah yang maha tahu, engkau maha pemberi ya, engkau yang memberikan rezeki dan sebagainya. Terus kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita hayati itu sebagai satu bentuk pengabdian kita kepada Allah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.